Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmatnya kita masih bisa bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir di musola Raudhatus Salam yang dirahmati oleh Allah ini. Wa qala Allah ta'ala fi haditsil qudsi, "Anallah la ilaha illa ana, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir 'ala al-bala'i wa lam yarda bi qada'i falyattahiz rabban siwaya." Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi? Anallah, saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, wa lam yasbir 'alal bala'i, dan tidak bersabar atas ujianku, wa lam yarda bi qada'i, dan tidak ridho akan ketentuanku, falyattahiz rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Mungkin kita sering mendengar bulan-bulan lalu ketika imam memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Maka salah satu nikmat yang sudah kita rasakan saat ini ialah masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, berakarkan kasih sayang, tidak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan alam yang telah mendobrak pintu kebatilan, yang telah berjuang, bertumpah darah, mati-matian demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah dijelaskan di dalam kitab Rubabul Hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha ashran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa bersolawat atasku 1 kali, maka Allah akan berikan ia 10 kebaikan. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Mungkin telah kita ketahui bersama apa saja perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Namun pada tepatnya malam ini kami akan bahas sedikit tentang perkara-perkara yang dapat merusak atau menghapus pahala puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak daripada kita yang menjalankan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan rasa haus. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khamsatu asya' tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang dapat menghapus atau merusak pahalanya puasa. Al-kalibu, yang pertama berkata dusta. Jadi pada bulan suci Ramadan ini janganlah di
antara kita ada yang namanya berkata dusta. Karena kenapa? Rasulullah bersabda, Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang tidak meninggalkan dari perkataan-perkataan dusta, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan rasa lapar dan rasa haus yang ia tahan. Nauzubillah min zalik. Dan yang kedua, al-ghibah, mengomongi atau menceritakan kejelekan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan definisi dari ghibah ini. Rasulullah bersabda, zikroka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu tatkala kita menceritakan tentang saudara kita, namun yang apabila diceritakan tersebut saudara itu tidak menyukainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi orang-orang yang menggibah, orang-orang yang menggunjing ketika di dunia, maka kelak dia di akhirat akan makan dari bangkai-bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka tatkala kita menghadapi orang yang menggibah kita, yang pertama, ketika kita digibahin, maafkanlah dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tatkala ia menggibahin kita, mengomongin kejelekan kita, menceritakan aib-aib kita, maka disitulah pahalanya ia mengalir pada kita. Dan adapun dosa kita mengalir padanya. Jadi nggak usah dipermasalahin, Pak Bu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jadi yang pertama memaafkan, dan yang kedua bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang hambanya lakukan. Dan yang ketiga, an-namimah, adu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah nammamun. Tidak akan masuk ke dalam surga nammamun, orang yang suka mengadu domba. Jadi mungkin sekarang di era gempurannya sosial media, informasi semakin maju, teknologi semakin maju, mungkin cara mengadu domba ini tidak lagi dengan lisan, tetapi bisa menggunakan sosial media yang dapat menghancurkan dari kelompok A dan kelompok B. Yang tatkala orang mengadu domba di situ, maka disitulah tidak terjadinya perdamaian. Tidak adanya lagi perdamaian, persahabatan, persaudaraan. Maka itu dapat menghancurkan amalan-amalan puasa kita. Semoga kita terhindar dari hal-hal ini. Dan yang keempat, al-yaminul ghamus, atau sumpah palsu. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang sumpah palsu. Yang mana Rasulullah SAW juga menjelaskan, salasatun la yanzurullahu ilaihim. Kelak pada hari kiamat ada 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah. Yaitu salah satunya orang yang suka bersumpah palsu. Ketika ia bersumpah palsu, menyebutkan nama Allah, berdusta pula ia di situ, maka niscaya orang-orang ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang kelima, an-nadharu bisyahwah, memandang dengan syahwat atau tidak menjaga pandangan. Jadi mungkin di antara kita kurang memahami definisi daripada puasa. Mungkin yang kita ketahui puasa itu ialah menahan lapar, menahan haus saja, namun tidak menjaga lisannya, namun tidak menjaga pandangannya. Nah, daripada sini kita harus ketahui bersama, yang namanya puasa menjaga dari hawa nafsu. Hawa nafsu dari pandangan yang tak baik, dari perkataan yang tak baik, dari perkataan kotor, segala macam perbuatan-perbuatan yang kotor. Semoga kita kelak menjadi orang yang terhindar dari 5 perkara ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka daripada bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah kita mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Karena kalau hati sudah bersih, maka apa yang kita pandang akan baik, apa yang kita ucapkan akan baik, apa yang kita perbuat akan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat yang namanya harta. Jadi pada hari kiamat tidak akan bermanfaat yang namanya harta. Wala banun, dan tidak bermanfaat anak-anak, keluarga, anak-anak, saudara. Karena pada hari kiamat kita pribadi sibuk mengurus dengan tanggung jawab kita, sibuk mengurus urusan kita pribadi. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, barang siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang suci. Maka daripada bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Karena Rasulullah SAW menjelaskan ada juga orang yang merugi pada bulan suci Ramadan. Jadi apabila telah berakhirnya bulan suci Ramadan ini, telah habisnya bulan suci Ramadan ini, seorang hamba tersebut belum mendapatkan ampunan dari Allah, maka itulah termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kita harapkan bersama, semoga kita menjadi orang-orang yang menjaga puasa kita, dan orang-orang yang apabila kita menjalankan puasa kita mendapatkan yang namanya derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.